Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara yang harus bahagia karena memiliki 3 keberuntungan. Yang pertama, harus bahagia karena beruntung terlahir sebagai manusia. Yang kedua, harus bahagia karena dalam perjalanan hidup ini beruntung bertemu dengan Dhamma, ajaran kebenaran sebagaimana dibabarkan oleh Guru Agung kita, The Buddha. Dan yang ketiga, harus bahagia karena masih hidup. Beruntung masih hidup. Beruntung masih memiliki kesempatan untuk terus melakukan banyak kebajikan yang jasa kebajikannya bisa kita bawa pindah alam sebagai harta sejati. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Ibu bapak saudara-saudara, berada di studio Samwega. Saya ditemani oleh sahabat Dhamma saya, pecinta Dhamma, Dr. Susan, yang seperti biasa akan banyak sharing untuk membawa pengetahuan bagi kita menghadapi segala fenomena dalam kehidupan. Dan berada di sebelah kiri saya, Kepala Sekolah Putra Bangsa, seorang pria yang mendaulat dirinya sebagai moderator. Kali ini, episode ini kita akan bincang-bincang tentang apa yang banyak terjadi di dunia pendidikan, khususnya di Putra Bangsa, yang merupakan kancah bagi kita untuk melakukan banyak kebajikan, menggalang anak-anak ini, membimbing anak-anak ini untuk bertumbuh menjadi insan yang mampu membanggakan keluarga, membanggakan sekolah, membanggakan diri sendiri, dan siapa tahu membanggakan Indonesia. Nah, gimana mau dibawa kemana bincang-bincang kita kali ini? Ya, karena bulan Oktober di sekolahan ada program menyambut bulan bahasa di Oktober. Kayaknya kita cocok kalau bahas tentang serba-serbi bahasa. Karena bahasa ini menariknya adalah karena di Putra Bangsa, dan saya pikir di semua lembaga pendidikan mendidik anak untuk menggunakan bahasa untuk dijadikan alat ekspresi, menyampaikan gagasan apa yang ada dalam diri, diucapkan untuk komunikasi. Cuman kita lihat fenomena saat ini kayaknya pengaruh dari mungkin digital ya. Iya. Nah, penggunaan bahasa sampai ada yang katanya, saya sampai bingung juga nih, ternyata ada bahasa atau spesifiknya kata-kata yang hanya digunakan oleh kalangan tertentu yang mengatakan kalau mereka generasi apa gitu ya, generasi Z atau milenial gitu, yang sama sekali kita kalau tidak mengikuti, kita bahkan tidak tahu istilah itu merujuk kemana. Tapi yang saya mau sorot, kita bahas itu seperti apa sih fenomena bahasa yang digunakan oleh kita pada umumnya. Itu kita hubungkan dengan ekspresi yang keluar mewujud atau manifestasi dari pikiran. Seberapa jauh kita harus menjaga bahasa yang kita gunakan supaya tidak terjadi apa yang dikatakan miskomunikasi, atau tidak terjadi apa yang dikatakan orang tidak beradab dengan menggunakan bahasa. Ini yang saya pikir menarik untuk kita ulik-ulik, karena Guru Agung juga mengatakan dari apa yang harus kita jaga salah satunya adalah
ucapan harus dijaga supaya tidak terjadi pelanggaran sila dalam ucapan. Nah, ini saya mau mulai dari Bu Susan. Ini Bu Susan melihat fenomena bahasa itu seperti apa sih? Sebentar Bu Susan, saya mau tanya sekalian. Kalau kita lihat kayaknya terjadi pergeseran nilai apa yang dianggap sopan. Kalau zaman saya dulu itu nggak boleh tuh, nggak elok gitu ya. Elok. Tapi kalau sekarang kayaknya kok rasanya yang ndak elok itu malah diagungkan gitu. Jadi keren gitu. Menjadi keren. Contoh ya. yang sangat sepele aja, kalau kita lihat, aduh warung-warung dah. Itu kan namanya itu kan warung soto Blenger. Blenger tuh artinya mau muntah ya. Perut itu rasanya mungkin terlalu penuh sampai mau muntah, dan itu jadi laris gitu. Lalu bad boys, misalnya ada kelompok Cafe bad boys. Nah, gitu. misalnya gitu, anak-anak muda yang buruk, tapi mereka bangga loh. Nah, ini saya sebagai kaum tua kalau berjalan gitu ya di jalanan kuliner gitu, saya heran loh, kok yang dipilih itu kok kata-kata yang sebenarnya menurut saya konotasinya tuh buruk, dan itu diangkat sebagai wow, keren. Sebenarnya kalau dilihat dari psikologi itu apa sih yang terjadi? Kok malah jadi laris karena yang buruk gitu loh. Jadi saya sebagai kaum tua sepertinya tanda tanya besar. Loh, ini jangan-jangan apa yang disebut sebagai sila perilaku yang luhur itu sudah bergeser gitu loh. Sekarang nih yang luhur itu nggak laku. Yang laku yang kurang ajar, yang nggak elok gitu. Apalagi kalau bahasa Jawa ya, kita ngomong orang elok gitu. Nah, apakah dunia barat, kalau Bu Susan melihat dari psikologi barat, apakah fenomena ini mendunia atau khusus hanya lokal di Indonesia atau khususnya di Klaten atau Jogja, Jawa Tengah gitu, Bu? Ya, kalau ada dua hal nih ya sebetulnya. Yang pertama kan bagaimana pengaruh bahasa itu ke pikiran kita gitu ya. Lalu yang kedua ini pergeseran makna sebetulnya. Jadi ini dua hal yang berkaitan tetapi memang penjelasannya tuh berbeda gitu Pak Adi dan Bu Lani. Nah, kalau kita bicara apakah bahasa itu mempengaruhi pikiran, itu sebetulnya terjadinya bolak-balik. Bahasa itu adalah ekspresi dari pikiran kita sebetulnya, ataupun perasaan yang ada di dalam diri kita. Tetapi di dalam psikologi, bahasa itu juga bisa mempengaruhi dan membentuk pikiran. Jadi kan kalau logikanya perilaku kita itu adalah ekspresi dari apa yang kita pikirkan dan rasakan. Bahasa itu kan salah satu ekspresi gitu. Tetapi kalau di psikologi, mungkin nanti Bu Lani juga menjelaskan melalui ajaran Dhamma bahwa itu berlaku sebaliknya gitu. Apa yang kita lakukan, entah itu dalam bentuk bahasa maupun perilaku, itu akan mempengaruhi pikiran gitu. Maka sebetulnya berisiko kalau kita itu bermain-main dengan perilaku dan bahasa. Artinya gini, toh saya tidak bermaksud seperti itu gitu. Saya cuma bercanda. Saya hanya melakukan ini, tapi saya nggak punya pikiran ke sana. Nah, itu tuh berisiko. Karena contoh aja ya, kenapa istilah-istilah itu akan mempengaruhi cara kita memperlakukan orang lain dan diri sendiri. Contohnya sih kalau misalnya kita di psikologi itu, ketika kita mengatakan misalnya wanita gitu ya, wanita itu kan wani ditoto, itu kan beda dengan perempuan gitu. Nah, wani ditoto itu sebetulnya itu istilah patriarki gitu. Jadi yang namanya perempuan itu adalah objek yang harus ditoto. Siapa yang noto? Orang lain gitu. Dan dalam hal ini patriarki itu kan budaya laki-laki yang lebih dominan, yang dirasa punya hak untuk menoto gitu, menata. Gitu kan. Nah, ini kan yang kedua dari istilah itu, wanita itu udah wani ditoto. Yang kedua, wanita itu konco wingking gitu, teman di belakang.
itu artinya selamanya perempuan itu tidak akan di depan gitu. Tidak bisa menonjol. Tidak bisa gitu ya. menonjol. Nah, ini pengaruhnya ke kedua belah pihak. Masyarakat di luar perempuan atau laki-laki lah misalnya, itu akan selalu memelihara ini bahwa kalau perempuan itu menonjol, perempuan itu tidak mau ditoto, itu dia salah gitu. Dan perempuan sendiri itu juga akan merasa bersalah ketika dia itu kebetulan lebih menonjol dari laki-laki gitu. Dalam hal ini kalau berumah tangga dia lebih menonjol daripada suaminya, dia bisa akan sangat merasa bersalah gitu. Lalu kalau perempuan itu nggak mau ditoto, dia punya pendapat sendiri, itu jadi merasa bersalah karena kok saya nggak perempuan ya gitu. Nah, Saya nggak wanita. saya nggak wanita gitu. Jadi intinya bahasa itu mempengaruhi. Lalu kalau perempuan gimana, Bu? Kalau wanita kan wanita ditoto. Kalau perempuan Kalau perempuan itu kan tidak mengandung pemahaman itu gitu. ampuh gitu ya. Iya. Jadi saya itu mampu gitu. Saya itu perempuan itu ya saya itu maha gitu. Saya itu ya bisa menjadi empu, saya itu bisa menjadi panutan, saya itu bisa menjadi leader gitu. Nah, ini orang nggak sadar ketika menggunakan kata perempuan gitu ya, atau wanita gitu ya. Jadi istilah itu akan mempengaruhi. Contohnya itu kalau hitam, sebetulnya hitam itu netral ya. Tapi kalau dalam diskriminasi ras di dunia barat, black itu kan merendahkan kulit hitam. Karena sebetulnya kata black itu ya itu warna gitu. Nah, dark itu kan sebetulnya netral. Tapi ketika dark itu berkaitan dengan etnisitas tertentu, black itu menjadi buruk. Nah, contoh itu darky, merek darky itu kan nggak boleh. Jadinya Darlie sekarang. Karena darky itu jadi kayak mengolok-olok gitu loh. Tapi ini dark gitu. Dan gambarnya benar-benar orang tersenyum, giginya putih tapi kulitnya hitam gitu. Nah, hal-hal semacam ini yang mungkin kita nggak sadar bahwa apa yang kita gunakan itu mempengaruhi cara kita berperilaku dan berpikir gitu kan. Nah, memaki tadi misalnya, kalau misal ya yang sering dipakai anak-anak tuh kan anjing gitu ya, atau kalau dalam bahasa Jawa asu, itu kan kita lalu memperlakukan orang lain itu seperti binatang gitu. Nah, padahal sebetulnya ya kan, sebetulnya binatang itu levelnya yang nggak bisa dikatakan dia sangat jauh di bawah manusia gitu. Bisa lebih tinggi. Bisa lebih tinggi, tetapi dalam dunia manusia yang paling tinggi itu kan manusia gitu. Maka ketika saya itu mengatakan, memaki dengan sebutan binatang, itu sebetulnya saya belajar untuk nggak respect pada orang lain. Bahwa kamu itu ya saya anggap lebih rendah dari saya gitu, dan levelmu itu adalah level binatang gitu. Bercanda itu kan sebetulnya mungkin ya nggak apa-apa karena itu bestie saya gitu. Tetapi dalam candaan itu kalau kita nggak hati-hati, saya itu ya akhirnya kurang respect terhadap teman saya gitu. Artinya ya aku berhak melakukan apapun padamu karena aku tuanmu gitu kan. Anjing itu kan peliharaan gitu. Nah, lalu sekarang mengapa orang itu menggunakan istilah yang sebetulnya kalau secara bahasa itu artinya kurang baik, tetapi mengapa malah digunakan gitu. Bahkan untuk judul-judul tertentu gitu ya, entah judul buku lah, entah itu tadi kalau ini masalahnya kafe atau resto atau warung apapun gitu, dengan nama-nama yang konotasinya itu dulu itu buruk gitu, tetapi sekarang malah bikin lagu gitu ya. Nah, kalau yang dicontohkan Bulani tentang blenger itu kan itu sebetulnya kalau aku tuh kalau lihat kamu tuh blenger itu muak ya. Blenger aku udah, maksudnya kalau makan blenger itu artinya aku udah nggak mampu lagi untuk makan gitu kan. Artinya kalau saya blenger lihat orang itu artinya tuh saya sudah overwhelmed terhadapmu dan aku muak gitu. Nah, tetapi mengapa laku? Karena makna yang mau diangkat itu adalah kamu itu bisa serakah kalau di sini. Boleh makan sepuasmu gitu. Nah, itu yang mau diangkat. Jadi blenger itu menjadi sebuah keserakahan sebetulnya. Jadi
konotasinya berubah gitu. Kamu di sini bisa makan sampai bahkan kamu itu nggak doyan gitu. Nah itu artinya kan ini murah loh warung saya gitu. Nah artinya kalau nggak hati-hati dengan hal macam ini, masyarakat itu diarahkan juga ke keserakahan gitu loh Bu. Segala sesuatu tuh harus sampai blenger. Kalau nggak blenger ya itu kurang gitu. Nah ini menurut saya. Lalu kalau tentang bad boys gitu ya, itu kalau menurut saya itu semacam pemberontakan kaum muda terhadap norma yang menurut kaum muda itu dibikin oleh orang-orang yang senior gitu ya, sehingga ini semacam semacam apa ya, protes bahwa ya inilah saya gitu. Saya yang dianggap bad itu ya. Gitu. Di mata orang yang dianggap punya otorita gitu. Yang mereka tidak sepakat, tidak sejalan. Betul. Dan dengan ini kalau kamu itu misalnya mendengarkan musik saya, kamu itu bisa berekspresi, bisa protes dengan norma gitu. Yang selama ini dianggap membelenggu kaum muda gitu. Jadi ini justru menawarkan pembebasan gitu. Yang kalau kita nggak hati-hati, lalu pembebasan ini akan melanggar norma gitu. Kalau nggak hati-hati ya, artinya mungkin awal mulanya adalah ini sebagai tanda voice, saya punya suara untuk ini. Tapi kalau nggak hati-hati, lalu suara ini menjadi suara yang sebetulnya nggak perlu disuarakan. Itu bentuk mereka mau apatis terhadap yang sudah ditentukan otoriter. Saya bad di matanya kamu karena kamu nggak cocok sama perilaku saya. Padahal saya tahu bahwa yang kamu lakukan juga saya nggak juga. Cuma ya jadi ada pergeseran yang tadi yang dikhawatirkan Bu Susan. Jangan-jangan badnya bukan hanya di batas pandangan yang otoriter, jangan-jangan badnya melanggar norma juga. Yang sebetulnya itu melanggar value, bukan lagi saya protes terhadap pengekangan dari sesuatu yang lebih operation menekan saya gitu kan, sebetulnya itu. Maka biasanya itu dimulai dari kaum yang tertindas. Grup-grup yang namanya bad boys macam-macam tuh biasanya kaum minoritas yang tertindas gitu. Cuman ini kalau nggak hati-hati itu kan agresivitas. Kalau kita perhatikan lagu-lagu yang muncul dari kalangan minoritas itu kan isinya agresi. Pasti ada kata gun, pasti ada kata saya mabuk, saya ini gitu. Ini tuh semacam pemberontakan bahwa aku tuh nggak bisa kamu kekang gitu. Bagus sih misinya, tetapi kalau nggak dan kalau itu melanda secara global pada kaum muda yang sebetulnya dia enggak tertindas, itu yang ditawarkan adalah kebebasan sebebas-bebasnya. Karena jadi agresi juga. Iya, gitu. Kalau untuk yang tertindas ini memang mungkin suara ya. Karena selama ini tidak ada keadilan. Dia enggak menerima keadilan. Kalau kita lihat tuh di negara Eropa, Amerika tuh sampai sekarang sih ya, kita masih sering lihat film itu selalu kulit berwarna ya, atau non Amerika Eropa itu akan menjadi sasaran kalau ada kejahatan dan itu nggak ditemukan, itu biasanya aparat itu menggunakan non Amerika Eropa itu sebagai yang tertuduh gitu. Nah, maka mereka menyuarakan ini karena mereka merasa ketidakadilan itu ada. Nah, cuma ini kan sekarang itu dilihat, didengarkan seluruh dunia. Nah, di negara-negara yang sebetulnya orang-orang itu enggak terdiskriminasi gitu, itu justru menggunakan ini untuk pengin saya itu sebebas-bebasnya, saya itu jangan diatur gitu loh. Ini risikonya. Nah, kembali ke kita ya Pak. Nah, orang di Indonesia itu kan sebetulnya orang-orang muda kita secara umum itu kan enggak mengalami penindasan. Nah, itu problemnya. Mereka tuh malah pengen bebas sebebas-bebasnya gitu loh. Maksud saya ini kan beresiko untuk negara-negara yang sebetulnya mereka itu bebas sebetulnya gitu. Lalu malah pengen tadi Bu, bebas sebebas-bebasnya tanpa dia memahami bahwa lagu ini tuh filosofinya apa gitu. Ini resikonya. Dan orang muda itu ya suka yang bebas, suka yang enggak ada aturan. Nah, itu kan beresiko. Efeknya ini kan Pak, kalau harus ngikuti aturan dikit mereka protes, mereka merasa diatur, marah gitu ya. Lalu
ngaco. Kalau enggak jadi pemberontakannya itu berupa melakukan tindakan-tindakan yang kita sebut dengan kenakalan remaja atau sampai kriminal, itu ya perilaku bunuh diri gitu, karena saya nggak mau dikekang, saya ini gitu. Nah, ini kan beresiko yang entah dia jadi kriminal gitu atau dia bunuh diri. Nah, ini kan banyak terjadi. Itu kalau psikologi, Pak. Nah, saya dari penjelasan Bu Susan, ternyata kalau kita mau menggunakan bahasa, mau mengekspresikan sesuatu lewat verbal, lewat kata-kata, itu sebenarnya ada proses yang mencerminkan bagaimana pikiran itu mau dibawa seperti apa. Kalau tadi saya sudah tahu bahwa wanita itu ternyata ada makna untuk menyingkirkan atau merendahkan atau second class kan, meminggirkan peran wanita atau tingkat wanita. Padahal saya bisa menggunakan kata perempuan untuk mengekspresikan respect saya. Saya memilih kata wanita dengan sengaja, padahal saya tahu itu mencerminkan bahwa saya memang sengaja mau merendahkan. Jadi pemahaman tentang makna itu menurut saya jadi penting ketika kita bahas tentang bahasa, bagaimana kita menggunakan. Nah, bagaimana posisi seseorang yang seandainya menggunakan ekspresi bahasa, dia tidak tahu maknanya. Ini seberapa bahaya dan harusnya dicegah sampai nanti kita berpesan, makanya kalau tidak tahu jangan digunakan. Sama seperti tadi, bad boys istilah, kalau nggak tahu filosofinya, apakah pesan jangan ikut-ikutan. Sejauh apa sih kita harus mengingatkan bahasa itu bisa segitu tuh. Kalau kamu nggak tahu ya makanya jangan itu, nanti kamu malah merendahkan. Kalau nggak tahu dibalik itu makanya jangan dipakai. Itu sejauh apa sih? Sebetulnya tahu nggak tahu gitu ya Pak. Itu kalau misalnya nggak tahu, itu resikonya dia itu sebetulnya memang nggak tahu artinya, tetapi rasa itu kesampaian gitu loh Pak, maksud saya. Jadi kayak misalnya bad boys, dia nggak ngerti bad boys itu kayak penjelasan saya tadi. Tetapi apa yang menarik dia ketika dia tuh ikut terlibat dalam bad boys, itu dia pasti punya semacam ini loh. Bad boys itu diinterpretasikan sebagai sesuatu yang keren. Jadi saya nggak ngerti artinya. Dia bangga banget. Bad boy. Dan dia merasa bad boys itu ya kayak gitu, pemberontak gitu-gitu loh. Dia nggak ngerti misalnya filosofinya atau historinya, tetapi sense bahwa bad boys itu adalah pemberontakan itu tertangkap. Itu yang akan dia pegang. Cuman dia nggak tahu memberontak dari apa sih. Nah itu kan lebih beresiko karena dia nggak tahu gitu kan. Lalu misalnya penggunaan istilah wanita gitu ya, dia mungkin nggak ngerti akar katanya bahwa wanita itu wani ditoto, tetapi dia merasa bahwa wanita itu memang the second class gitu. Maka saya menggunakan kata itu meskipun saya nggak ngerti, kan kamu tuh wanita, mungkin itu, saya nggak ngerti gitu ya. Ada satu yang membuat saya juga kepikir gitu ya. Menurut seorang teman yang guru bahasa Indonesia, dia mengatakan bahwa wanita itu dari wan itu laki-laki, sastrawan, wan laki-laki. Lalu ita itu kesenangan. Jadi wanita itu adalah seorang yang harus menjadi kesenangannya laki-laki, yang menyenangkan laki-laki. Jadi tugasnya objek itu adalah jadi saya sendiri merasa saya gagah kalau ngomong saya ini wanita. Jadi menarik itu. Saya kan menyenangkan laki-laki. Bisa juga ya begitu. Itu kalau di psikologi itu namanya objektifikasi diri Pak. Objektifikasi. Jadi orang lain menganggap perempuan itu objek. Objek untuk apa? Pemuas. Tapi perempuan sendiri itu menjadi senang karena saya bisa memuaskan. Jadi kalau kaitannya dengan wanita tadi itu kan sama, wani ditoto itu juga objektifikasi diri, wanita tadi juga objektifikasi diri. Kalau dua-duanya itu untuk memuaskan siapa? Yang menoto gitu kan, yang menjadikan kita objek. Nah,
Sehingga mengapa perempuan itu berlomba-lomba, misalnya harus cantik, harus ini, karena dia itu setuju bahwa saya adalah objek. Nah ini kan kenapa objeknya tuh sekarang jadi double, Pak. Objek dalam relation, objek sebagai konsumen kecantikan. Itu objek semua gitu. Cuman kita seneng banget gitu loh, maksudnya. Dan kalau kita itu sampai tidak memuaskan laki-laki dalam hal ini, itu saya merasa bersalah gitu. kurang. Saya merasa kurang gitu. Nah ini kan menarik. Mungkin dia nggak ngerti arti wanita, nggak ngerti wanita tuh ada dua tadi, wani ditoto dan sebagai objek kepuasan. Tetapi bahwa perempuan secara umum itu adalah objek, itu terinternalisasi. Maka di psikologi itu namanya self objectification gitu. Jadi mengobjektifikasikan diri berdasarkan bahasa yang digunakan di masyarakat gitu. Nah ini menarik kan. Dan Tapi sorry Bu Susan, tapi dari pihaknya perempuan sendiri, wanita sendiri, kok dia bisa merasa bangga menjadi objek? Itu kan juga nah sesuatu karena yang dia menarik. nggak sadar kalau itu objek, bahwa ditoto itu adalah objek. Itu dia nggak sadar, Bu. Dia tuh merasa itu prestasi. Dia nggak sadar sedang menjadi benda. Itu nggak sadar. Toko lutu di sudut curling. Iya kan gini. Wanita. Seolah-olah tuh saya punya kuasa dengan mengerling gitu. Padahal enggak kan, itu objek gitu loh. Itu enggak sadar. Jadi kayak gimana ya, menurut saya karena kita enggak sadar sebagai objek, Malah kita kita tuh bangga. bangga. Nah ini kan Menarik berisiko itu. gitu loh. Maka kayaknya ya pelajaran bahasa Indonesia, sastra, sejarah itu harusnya ngomong ini gitu. Nggak hanya ngomong sejarah Indonesia, sejarah Amerika, bukan hanya persoalan ini, bahwa bahasa itu punya pengaruh terhadap cara kita memperlakukan diri dan orang lain, dan ada historinya penggunaan setiap bahasa itu gitu Pak. Itu betulnya menarik. Dan bisa membentuk pola pikir, bagaimana pada akhirnya pola pikir itu mengdrive atau mengarahkan perilaku kita ya. Kalau perempuan merasa dia adalah empu, kalau dia sadar dari kata-kata saya ini adalah perempuan, dari secara fisik saya mendapat status perempuan, ada makna besar di kata-kata itu. Nah, Ada gagahnya yang benar Iya, gitu kan. iya. Dari kata perempuan. Nah, Bu, fenomena bahasa juga, Bu, selain dari kita lihat dampaknya mempengaruhi tadi kalau dari wanita dan perempuan, ketika misuse atau salah pakai bahasa itu kan bisa jadi alat manipulasi yang luar biasa. Kita bisa lihat apa yang disebut zaman dulu propaganda lah, meyakinkan orang dengan kata-kata. Itu fenomena orang kenapa bisa terpengaruh dengan kata-kata. Itu kekuatan kata-kata atau bahasa yang memang sifatnya yang harus kita pahami ini, itu apakah harus dibedah dari kata yang disampaikan, baik itu maupun lembut, gagah, khusus. Kita tuh sebenarnya harus lihat apa sih sebenarnya dari apa yang disampaikan. Kan kita dulu ada dengar, oh ini propaganda. Dari kata-kata yang disampaikan jadi propaganda, itu terjadi genocide, ada terjadi pembasmian kelompok masyarakat, ada terjadi perpecahan. Jadi yang sebenarnya yang perlu diwaspadai dari apa yang disampaikan oleh sumber, itu sebenarnya apa yang harus kita waspadai. Apalagi kita sekarang bisa dapat banjir informasi dari internet ya. Kata-katanya indah luar biasa, gagah mungkin. Kita pakai yang jelas ya, yang sedang sudah masuk sejarah oleh Hitler. Bangsa Jerman bangsa Arya, kita ada bangsa yang itu kan gagah kan. Sebagai kita semua seandainya orang Jerman, terpukau itu. Akhirnya kita merendahkan lain dan mengamini dan memandang wajar kalau Jerman itu tentara-tentaranya atau pasukannya boleh ngerabas kemana-mana gitu, sampai melakukan apapun yang untuk memperluas kekuasaan.
Itu seperti apa sih kalau kita lihat bahasa itu? Kalau menurut saya sih, nanti Bulani bisa menjelaskan, itu kan kaitannya loba dosa moha gitu. Bahasa yang menyinggung pride, keserakahan gitu, dan Laris ya? moha itu pasti mempengaruhi, pasti provokatif. Hitler itu kan ngerti bahwa Jerman pada waktu itu kalah gitu. Ya. Dan itu sedang sangat merasa inferior. Nah, ini yang digunakan Hitler itu untuk mengangkat dia gitu. Dan bukan berarti orang Jerman tuh nggak tahu Hitler itu kejam. Tapi Hitler itu simbol kegagahan Jerman. Nah, sehingga dia dipilih jadi pemimpin besar di Jerman karena dengan Hitler lah itu pride-nya itu muncul gitu loh, Pak. Jadi akarnya tuh sebetulnya kalau yang namanya propaganda itu pasti orang yang kena itu yang LDM. Iya. Itu pasti. Jadi sebetulnya kita perlu melihat diri sendiri gitu. Saya serakah enggak sih? Saya itu punya Penuh kebencian kebencian enggak? Saya itu deluded Kesombongan. enggak gitu? Punya kesombongan enggak? Karena coba aja kalau kita ke pasar tuh ya, kan ada propaganda nih penjual, terus kita ditipu, pasti yang kena itu yang Ya, LDM, Pak. betul. Kan sama itu. Jadi yang diserang oleh para pemropaganda itu adalah LDM. Nah, gitu. Menarik. Itu LDM. Nah, kembali ke suhu Iya, LDM ini kalau kalau ini. lihat ini gimana? Kita itu kan, saya itu sangat terkagum-kagum orang kok bisa nyusun kata-kata itu ya. Wah, tapi sebenarnya hati-hati loh. Ini ada apa ya di balik itu? Ya, kita disentil. Oh, yang kena ini apa nih? Saya kok suka karena ini kalimatnya kok buat kita ya. Ini kalimat kok buat saya ya. Yang connect tuh apa tuh dari bahasanya? Kayaknya kan kesannya gagah, baik, keren. Bulan nih. Ya memang menarik sekali waktu kemudian kita Bu Susan langsung nyinggung LDM karena memang intinya semuanya itu ya dari situ. Sebenarnya apapun yang terjadi pada kita, kata-kata apapun yang indah-indah kayak yang segala macam, itu kan connect-nya kan dengan seberapa kita ini menyikapi. Kalau itu dengan loba, langsung gitu. Makanya kalau orang-orang yang kena tipu, Ya. itu semuanya kan mesti loba, mudah. Sekarang juga bisa Ya. pinjaman segini tersedia, tapi habis itu mati dicekik bunga, tapi mesti kena loba. Lalu yang diajak mau, ayo serang itu, Iya. bunuh itu, lukai mereka beda itu. sama kita. Iya, mereka itu pasti yang Benci. dosanya besar kan gitu. Orang-orang yang masih bisa diangkat-angkat, wah kamu kan hebat gini, ayo dong, udah. Akhirnya kena mesti orang-orang yang kan sombongnya besar. Jadi Atau yang ketiga ini nggak tahu apa-apa, nggak ada benci, nggak ada apa, tapi ikut. dia tapi dia Itu tidak, dia kelompok tuh ketiga ini. bingung. Dia orang-orang yang bingung kan. Bingung, ya. Gitu Ya. Jadi kalau kita kembali pada ajaran Dhamma, kita benar-benar harus melihat ke dalam ini. Kembali pada what kind of mind am I bringing from moment to moment. Pikiran dengan pemikiran, ide-ide, buah pikir macam apa yang saya bawa dari satu momen ke momen yang lain, itu kan ganti terus gitu ya, anicca. Jadi sekarang ini saya bilang Allah enggak, Bu Susan ini bohong. Tapi kalau terus saja netes terus, wah kamu kan hebat, lama-lama saya gini loh, wah kepala saya besar. Lalu kata-katanya Bu Susan apapun saya pakai, saya telan. Ya kan biasanya orang yang bikin propaganda itu yang dibesarkan, maksudnya yang dia perbesar itu kan LDM, Pak. Kebenciannya semakin diperbesar, keserakahannya itu semakin diperbesar, dan kebodohannya itu semakin diperbesar gitu. Jadi kalau kita nggak hati-hati, sebetulnya dulunya nggak bodoh-bodoh amat, tapi terus gitu ditetesin supaya lebih bodoh gitu. Kebanggaannya itu terus gitu. Makanya kan selalu kalau yang zamannya Hitler itu ada lagu-lagu yang sebetulnya itu semakin memperbesar tiga hal ini gitu. Propaganda itu kan kekuatannya ada di situ. Pakai poster gitu ya, pakai simbol-simbol, bahkan gerakan-gerakan baris berbarisnya atau apapun itu kan arahnya tuh pride gitu kan, kayak gitu. Itu menurut saya akan selalu diperbesar terus gitu. Nah, orang yang punya kebijaksanaan itu kan nggak akan merespon dengan LDM. Nanti dulu gitu. Ini sebetulnya tujuannya mau apa, mau kemana, lalu
ya saya nggak ikut itu gitu. Dia berpihak pada yang aloba, adosa, amoha, begitu ya. Dan penting sekali bagi kita untuk menyadari bahwa kita melihat dunia ini kan lewat indera. Makanya wow, itu bisa kita pakai untuk hal yang positif sebenarnya kan. Anak-anak diajarin dengan wah, di mana-mana kelihatan poster-poster kebajikan, mendengar lagu-lagu yang penuh dengan cinta kasih lah, kedermawanan lah. Jadi aloba adosa, rendah hati lah. Kamu kalau tidak bisa tanya lah, kalau kamu salah minta maaf lah. Itu kalau kita sadar ini, kita bisa belajar. Tentu saja dunia pendidikan yang kita geluti ini akan penuh dengan hal-hal yang bisa kita manfaatkan demi hal-hal yang baik. Sehingga propaganda dalam tanda petik itu arahnya berbeda banget untuk menggerakkan yang kebajikan, keluhuran, kehebatannya. Karena kita tahu kekuatan bahasa sebegitu besarnya sampai bisa menggerakkan, dan kita harus paham kenapa tidak kita gunakan untuk menggerakkan ke arah yang baik. Aloba, adosa, makanya amoha. kan itu kan pendidikan itu kalau digunakan secara salah, wah itu serem ya. Kekuatan besar untuk menghancurkan dunia. Ya. Jadi sekolah gitu ya, itu kalau salah, wah itu ngeri itu. Diajar yang salah gitu ya. Ngeri. Anaknya. Kita dengar ada satu lembaga yang kalau mengajarkan anak tentang sesuatu yang sampai doktrin dipegang seumur hidup, dia keluar dari lembaga itu, waduh, sudah apa istilahnya, cuci otak ya. Dan itu kan dilakukan lewat itu bahasa, apa yang disampaikan dan tadi diekspresikan juga lewat simbol-simbol. Jadi kita bisa paham dari pembicaraan kita ini bahaya sekali kalau kita tidak berhati-hati dalam menggunakan bahasa, wacana. Sekaligus mungkin belajar dari penjelasannya Bu Susan, mengingatkan kita yang berada di dalam dunia pendidikan untuk segera cut kebiasaan-kebiasaan berbahasa yang tidak bertanggung jawab itu. Karena kecil-kecil ya Bu, jadi besar untuk ya seperti cuci otak sehingga mereka nggak ngerti bahwa mereka tuh melakukan satu karma buruk. Sepertinya bercanda tapi mereka nggak ngerti bahwa loh nanti dulu ini kamu melakukan karma buruk dan meskipun ini nilainya kadang-kadang kecil. celakanya tuh orang tua lah kan anak saya cuma bercanda. Itu kan biasa di kalangan kayak gitu kok repot amat. Nah ini kalau orang tua sudah punya pemikiran ini, wah ini berat karena itu orang yang paling dekat dengan generasi muda itu kan keluarga gitu. Nah maka sebetulnya pendidikan ke parent itu penting ya, gitu berisiko gitu. Dan orang tua tuh merasa bercanda itu boleh-boleh aja kan nggak serius gitu, jangan dikira nggak serius loh, efeknya tuh serius. Termasuk itu ya yang mungkin secara guyon gitu ya, memanggil orang tua dengan nama julukan gitu ya kan, ada tuh anak kasus-kasus anak yang memanggil temannya nama orang tua. Nah misalnya seperti itu kan nggak menghormati sebetulnya ya. Jadi kita sebagai guru harus benar-benar waspada dengan ada apa di balik kata gitu ya. Itu kan sebetulnya merendahkan, mengejek gitu. Dan ini nggak respect gitu terhadap orang yang lebih tua juga karena digunakan sebagai ledekan. Mungkin yang kita ledek itu sebetulnya teman, tapi bukan itu loh. Dengan menyebut nama seseorang dengan tidak hormat, itu kamu nggak respect juga terhadap orang yang layaknya kamu hormati gitu. Kan kalau di Dhamma itu kita harus menghormati orang yang memang layak dihormati. Betul. Bahkan yang nggak layak dihormati pun kalau bisa kita itu ya tetap menghormati gitu. Apalagi ini layak dihormati. Nah ini kalau nggak hati-hati kan saya kan nggak bermaksud ngejek orang tuanya, tapi kan nggak bisa sebetulnya gitu. Nah barusan yang Ibu sampaikan dalam kita berkomunikasi menggunakan bahasa, tadi saya lihat penekanannya di respect, di menghormati. Jadi itu harusnya sejalan dengan apa yang diucapkan. Kan kalau seseorang yang seusia sama memanggil umpamanya teman itu yang fenomena manggil nama orang tuanya temannya, walaupun kelihatan akrab, itu udah pasti dasarnya bukan respect. Iya pasti. Gitu. Kalau dia respect ya saya akan panggil bukan nama orang tua kamu. Nah, respectnya menghormati sendiri itu yang tadi Ibu sampaikan. Yang
kita harus menghormati orang yang patut dihormati. Terhadap yang tidak pun, yang maksudnya kita nggak kenal atau dia sendiri mungkin kita tahu latar belakangnya, kita juga tidak boleh menyampaikan atau mengucapkan sesuatu tanpa menghormati. Karena diajarkan bahwa kita tetap harus menyampaikan segala sesuatu dengan kasih sayang. Jadi kita praktek sendiri untuk kebajikan iya. Jadi kita sendiri. Saya lihat poin ini penting untuk ditekankan bahwa komunikasi, interaksi itu dasarnya untuk dalam menyampaikan sesuatu itu penghormatan. Iya, menghargai. Gitu. Sehingga kan kalau di ranah hukum ya, bahkan penjahat sejahat-jahat apapun, kita perlu menghormati dia sebagai makhluk gitu. Itu kan sebetulnya itu nggak boleh juga lalu menghukum sekejam-kejamnya. Itu kan sebetulnya di ranah hukum itu tuh udah ada pagernya gitu loh sebetulnya. Maka mengapa ada pembela. Dan jaksa supaya adil gitu. Jangan sampai dia dituntut melebihi. Jadi gini, bukan untuk memberi sanksi tapi dengan kejam. Itu saya ingin membalas. Nah, yang tidak diinginkan di pengadilan dan hukum itu kan membalas. Sebetulnya kita tuh nggak mau membalas gitu. Tetapi bahwa kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Tapi kan yang terjadi manusia itu balas dendam. Dan balas dendamnya ini tuh kan ini kalau biasanya kalau di Amerika itu kan terdakwa misalnya negara bagian Victoria melawan gitu si penjahat ini kan berarti negara ini adalah kamu itu musuhnya negara. Nah berarti kan balas dendamnya tuh senegara ini itu balas dendam terhadap kamu. Kalau di Indonesia saya nggak tahu, tapi kalau kita lihat di pengadilan di luar negeri selalu kamu adalah musuh gitu kan. Nah kan berarti semua orang di negara itu adalah sepertinya musuh ya. gitu dan balas dendamnya kan massal ini Bu. Nah keadilan di hukum itu kan sebetulnya moralnya itu nilai moralnya itu keadilan itu bukan balas dendam, pertanggungjawaban. Nah jadinya kalau kita nggak respect, kita itu tidak menuntut pertanggungjawaban tapi saya balas dendam gitu. Nah sebetulnya sama aja jahatnya kan saya sama orang itu gitu. Makanya sebetulnya kenapa ada jaksa dan ada pembela, sebetulnya itu sih Pak. Jadi kalau kita di dunia pendidikan bisa kita terapkan prinsip ini, itu anak-anak mungkin bisa disadarkan bahwa kelihatannya yang sepele ini bisa mengarah pada sesuatu yang menghancurkan, besar banget gitu. Ya. Jadi amat sangat bagi orang tua juga menyadari untuk waspada terhadap bahasa yang digunakan, sekaligus juga mereka sendiri mewaspadai bahasa yang mereka gunakan terhadap anak-anak gitu. Sekaligus ngamati anak, waspada anak-anak jangan-jangan kayak gitu. Sekaligus juga mengontrol diri untuk kita sendiri sebagai orang tua jangan ngomong yang tidak benar. Berarti kan sebetulnya pendidikan orang tua penting Mbak. Betul. Karena dialah yang akan membentuk pola pikir dan bahasa kan. Tuh, jadi tugas guru itu menjadi berat kalau orang tuanya itu enggak sejalan paham dengan ini. Makanya kita akan jadwalkan pertemuan dengan orang tua. Begitu Bu Lani, ya. Pertemuan kita untuk membahas pentingnya bahasa yang baik. Untuk kita waspadai penggunaannya, kita waspadai makna-maknanya, kita waspadai kekuatannya. Ya. Demikian Ibu Bapak Saudara-saudara bincang-bincang yang sangat menarik di bulan bahasa ini Oktober 2024 untuk sedikit menyadarkan kita mungkin banyak kesalahan yang telah kita lakukan karena menganggap bahasa itu sesuatu yang sangat sepele. Padahal dari apa yang dijelaskan oleh Bu Susan, apa yang kita pelajari di dunia pendidikan, kita menyadari pentingnya kita waspada. Apapun yang terucap sebenarnya dimulai dari pikiran. Jadi kalau kita mengucapkan hal yang tidak benar, tidak baik, tidak bermanfaat, sebenarnya secara tidak langsung kita mendidik diri sendiri untuk punya pikiran dengan segala macam pemikiran yang tidak baik, tidak benar, dan tidak bermanfaat. Selamat bulan bahasa. Semoga semua makhluk bahagia dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Sadu, sadu, sadu.